Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an liyutahhiral quluba wa yurshidan nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah wa ilal akhlaqil fadilah alladzi tasmu bil fardi wal mujtama' ilal makanatil izzah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Zakat TV yang mulia dan dimuliakan Allah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Telah mencurahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita, nikmat jasadiyah maupun nikmat rohiyah, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa, betapapun lewat udara, tetapi Allah pertemukan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi perjumpaan yang berkesan, menjadi perjumpaan yang penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, yang sangat menyayangi umatnya, seperti cintanya kepada dirinya sendiri, seperti cintanya kepada keluarganya. Di dunia yang beliau pikirkan umat, ketika mau wafat yang beliau sebut ummati, ummati, ummati. Hatta ketika menghadap Allah di mahsyar nanti, ketika Nabi yang lain tidak mampu memberikan syafaat, tampil Nabi Muhammad ke depan. Nabi Adam tidak lagi berkuasa, tidak mampu memberikan syafaat. Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu. Hatta Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Aisyah Rasulullah, semuanya tidak mampu. Datang Nabi Muhammad bersujud, memuji kepada Allah dengan pujian yang terindah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, salim ummati. Nabi hanya memohon, Rabb, selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Nabi tidak menyebut istriku, anakku, tapi beliau sebut ummati. Bukalah pintu surga, bukalah pintu surga. Nabi Muhammad memegang gagang pintu surga. Maka ketika itu orang-orang memuji Muhammad memang terpuji. Ketika Nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat, datang tampil ke depan Nabi Muhammad. Saat itulah betapa bahagianya ketika kita mendengar sabda Nabi, nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tapi yang pertama kali masuk ke dalam surga berkat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita semuanya mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kiranya nanti Nabi Muhammad mengenal kita? Apakah Nabi Muhammad akan mengenal kita? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man lam tara min ummatik? Bagaimana engkau mengenal umatmu yang belum pernah berjumpa dengan engkau? Kalau sahabat bertanya bukan karena ragu, tetapi meminta penjelasan. Dengan singkat Nabi menjawab, ghurrun muhajjalun burkun min asaril wudu. Cahaya yang putih bersinar dari bekas-bekas wudu. Jadi umat Islam yang rajin sholat, otomatis rajin wudu. Yang rajin wudu terang wajahnya. Yang rajin sholat terang wajahnya, kakinya, kepalanya, semua terang. Nuruhum yasa baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Cahaya mereka terang di hadapan mereka, terang di belakang mereka. Ya Allah, sempurnakan nur kami, cahaya kami. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Dengan terangnya wajah, terangnya tangan, terangnya kaki, maka Nabi mengenal ini umatku.
Al-Hasyr, Nabi kumpulkan, ini umatku, ini umatku. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong yang dikumpulkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang pesan-pesan Nabi seputar masalah ekonomi. Sesungguhnya din yang diajarkan Nabi syamil kamil wa mutakamil, lengkap, sempurna dan mencakup. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi, termasuk dalam hal ekonomi. Nabi berpesan kepada setiap muslim untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas dengan teliti detail. Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyutqinahu. Rawahul Baihaqi. Sesungguhnya Allah senang, demen, cinta sama hambanya kalau hamba itu kerja keras, detail, teliti. Allah senang. Kerja dengan benar, Allah senang. Subhanallah. Jadi guru yang benar, karyawan yang benar, ustadz yang benar, pejabat yang benar. Memang ada ustadz yang nggak benar? Insya Allah ini yang benar, insya Allah. Pemirsa juga pemirsa yang benar. Allah senang kalau kita sungguh-sungguh dalam aktivitas kita, dalam setiap kebaikan. Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ayyutqinahu. Ini pesan Nabi yang pertama. Yang berikutnya, Allah senang ketika hamba ini mencari bukan hanya kebaikan buat akhiratnya, tapi juga buat dunianya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Qasas 77. Carilah akan kenikmatan yang Allah karuniakan dari negeri akhirat, tapi jangan kalian lupakan duniamu. Jangan lupakan duniamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Tetapi kita harus bersungguh-sungguh sekuat tenaga. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berbuat kerusakan. Hendaklah yang memegang amanah, jaga amanahnya dengan baik. Yang membuat undang-undang yang mendatangkan maslahat, jangan yang mendatangkan mudarat. Pemirsa Zakat TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Sesaat lagi saya akan kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Pesan Allah, cari kesenangan akhirat, jangan lupakan dunia kalian. Umar bin Khattab pernah menyampaikan, aku benci sama orang yang mencari dunia, lupa akhirat. Aku benci sama orang yang mencari akhirat, lupa dunia. Yang pertama, aku benci sama orang yang mencari akhirat, lupakan dunianya. Sehingga dia rajin sholat, tetapi menjadi tanggung jawab orang lain. Aku juga benci sama orang yang mencari dunia, lupa akhiratnya. Itu lebih aku benci lagi. Tadi mencari akhirat, lupa dunianya, Umar benci. Yang mencari dunia, lupa akhirat, lebih dibenci lagi. Ketika Umar melihat di waktu duha, salat duha, sampai menjelang duhur masih doa.
tidak bekerja, dipukul sama Umar. Aku benci sama orang yang hanya gemar berdoa tapi tidak mau bekerja. Lebih aku benci lagi orang yang mencari dunia, lupa akhiratnya. Dia kerja, lupa sholat. Dapat harta banyak, lupa zakat. Lebih aku benci lagi. Dia cari dunia, lupa akhiratnya. Dan lebih aku benci lagi sama orang yang tidak mencari dunia, tidak mencari akhirat. Hidupnya menjadi beban orang lain. Udah gitu nyusahin. Nggak mau kerja, nggak mau ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau dia mau berdagang, pedagang yang jujur, dicintai Allah. At-tajir as-saduq, kata Nabi. Dibacakan oleh Imam Tirmidzi, pedagang yang jujur al-amin, amanah, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada, bersama para nabi, siddiqin dan syuhada, pedagang yang jujur. Dicintai Allah. Bahkan kalau kita kerja capek, lelah, Nabi bersabda, man amsakalan maghfuran lah. Orang yang sore dalam keadaan capek, lelah, kerja, terhapuskan dosa-dosanya, tergugurkan dosa-dosanya. Subhanallah. Dan ketika sudah mendapatkan pesan Nabi, bersyukur, berterima kasih. Rumusnya terima kasih. Sehabis nerima, ngasih. Kita nerima, kemudian ngasih. Ibarat orang makan, sehabis makan, keluarkan. Ada yang masuk, kita keluarkan. Kalau tidak, jadi penyakit. Kalau tidak mau terima kasih, jadi penyakit. Kenapa? Sudah menjadi rumus kehidupan. Ada yang masuk, ada yang keluar. Terima, kasih. Habis nerima, kemudian ngasih. Ada zakatnya, ada sedekahnya. Mau dikeluarkan dengan sukarela atau suka paksa? Kalau sukarela dengan zakat, sedekah, infak, sukarela. Kalau suka paksa dengan penyakit, musibah. Tapi ilmu begini bukan untuk melihat orang lain. Nanti melihat orang lain sakit, kurang sedekah, kurang zakat. Tidak. Ini untuk melihat diri kita, untuk menghisap amal kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah, hitunglah amalmu. Telitilah sebelum kamu dihisap oleh malaikat, dihitung oleh malaikat. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sekali-kali Allah tidak akan mengadabmu, menyiksamu, menimpakan musibah kepadamu in syakartum wa amantum, kalau kamu bersyukur dan beriman. Urusan Allah. Syukuri yang sudah kita dapatkan setelah capek lelah kerja. Berapapun yang kita dapatkan, syukuri. Allah tidak akan mengadab kita. Wa kana Allahu syakiran alima, dan adalah Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Bayangkan Allah yang menciptakan kita mensyukuri kerja kita, mensyukuri syukur kita, membalas kebaikan kita. Kalau kita syukur terhadap nikmat, wajar. Ini Allah mensyukuri hambanya yang bekerja keras, yang bersedekah. Allah lipat gandakan, bukan hanya 10, 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi yang dikehendaki. Ada kisah menarik. Ternyata memberi itu memang lebih nikmat daripada menerima. Seorang syekh, mursyid. Ada mursyid, ada murid. Ketika itu bersama muridnya si kaya, si mursyid ini datang ke kebun. Di sana ada tukang kebun. Muridnya bilang, "Syekh, wahai guru, kita sembunyikan sepatu tukang kebun itu. Mumpung tidak ada, coba kita lihat bagaimana reaksinya." "Wahai anakku," menyebut muridnya, "tidak baik kita ingin bahagia di tengah-tengah penderitaan orang lain.
bukan orang kaya. Bagaimana kalau kita mencari hiburan tapi tidak dengan cara menyengsarakan orang lain, kita bikin bahagia orang lain. Baik guru, bagaimana caranya? Keluarkan dinar dirham 2 lembar 100.000, 100.000, taruh di sepatu kanan, sepatu kiri. Bagaimana reaksinya nanti? Ketika tukang kebun datang, ini guru sama murid sembunyi, subhanallah. Tukang kebun mau memakai sepatu, ketika dia mau pakai kanan, ada uangnya, dia ambil taruh kantong. Yang kiri juga begitu, dia ambil taruh kantong. Apa yang menjadi reaksinya? Sambil disaksikan oleh mursyid, oleh guru dan muridnya. Ternyata tukang kebun langsung bersujud di rumputan sambil mengangkat tangan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau maha tahu istriku lagi sakit, butuh pengobatan. Engkau maha tahu anakku kelaparan. Di sepatuku ada uang, ada dinar dirham. Subhanallah. Yang menyaksikan ini orang kaya yang menjadi muridnya berterima kasih. Kemudian baru berkata kepada gurunya, wahai guru, aku baru sadar sekarang apa yang menjadi kata guru. Ternyata memberi itu lebih nikmat daripada menerima. Dia senang ketika aku beri. Dan ternyata sekarang aku lebih senang lagi. Betapa bahagianya aku. Terima kasih guru atas ilmu yang kau ajarkan. Begitu subhanallah. Ternyata memberi itu menjadi kenikmatan yang tersendiri. Kalau menerima itu nikmat, memberi itu lebih nikmat. Al-yadul 'ulya khairum minal yadis sufla. Memberi lebih baik daripada menerima. Lebih nikmat lagi ketika kita dihindarkan dari bala dan bencana setelah kita sedekahkan. Jangankan orang yang beriman, jangankan orang yang yakin kepada Allah, orang Yahudi saja gara-gara berinfak, sedekah di pagi hari selamat dari gigitan ular. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Baik, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan sebagai kesimpulan daripada apa yang kita bicarakan tadi. Pertama, Rasulullah berpesan, idza amila ahadukum amalan ayyutkina. Hendaklah kalian bekerja yang teliti, kerja yang ikhlas, yang keras. Setelah selesai mengerjakan sesuatu, kerjakan lagi yang lainnya. Fa idza faragta fansab. Sudah selesai pekerjaan yang satu, maka lanjutkan pekerjaan lainnya. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Sambil berharap kepada Allah bersungguh-sungguh, maka ketika itu sudah selesai kerjaan kita, mendapatkan buahnya, kita bersyukur, hasilnya kita bersyukur. Mana qasad mim malin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Sungguh, bal yazdad, tambah, tambah dan tambah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, satu tangkai ada 100 biji.
1 kali 7 kali 100, 700. Wallahu yudhaifu liman yasha. Bahkan Allah lipat gandakan bagi yang dikehendaki. Subhanallah. Tidak kalah pentingnya, pekerja ini adalah dianggap oleh Nabi sebagai fisabilillah. Ketika seorang pemuda ketika itu lewat, orang-orang berkomentar, waihon, itu pemuda kuat gagah. Alangkah bagusnya kalau dia jihad fisabilillah. Kata Nabi, ketahuilah, idza kharaja yas'a li si walidi sighar, kalau dia kerja untuk anaknya yang kecil, fisabilillah. Untuk keluarganya, fisabilillah. Untuk memenuhi kebutuhan dirinya supaya nggak minta-minta, fisabilillah. Tapi kalau untuk mufakharatan, bermegah-megahan, bahwa fisabilis syaitan. Kerja keras mencari yang halal, nafkah yang halal itu fisabilillah. Subhanallah. Dia bernilai fisabilillah. Yang terakhir, tidak kalah pentingnya, silahkan mencari akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Apalagi kita mencari dunia, melupakan akhirat, tentu lebih dibenci lagi. Lebih dibenci lagi kalau tidak mencari dunia, tidak mencari akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Pesan Allah adalah kamu cari karunia akhirat. Akhirat itu ibarat lautan, kata Nabi. Sementara dunia itu ibarat seujung jari yang dimasukkan ke lautan. Tes di ujung jari, inilah dunia. Tapi jangan kamu lupakan, jangan sampai seseorang mencari akhirat kemudian menjadi beban bagi orang lain. Wahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau sudah mendapatkan dunia akhirat, maka tebar kebaikan, baik urusan akhirat, tebar itu. Pun kekayaan dunia, tebar. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bermunajat kita kepada Allah. Semoga Allah sayang kita, Allah rahmati kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, tolonglah hamba supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb, karuniakan pada kami pasangan kami, anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami. Jadikan kami imam, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an wa khasatih. Jadikan kami dan hamba-hamba, anak cucu kami, jadi hambamu yang ahli Quran, yang akrab dengan Al-Quran. Rabb,
Kurniakan pada kami semua keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu yang soleh dan solehah. Putra putri kami tumbuh kembangkan dalam kebaikan ya Allah. Jikalau ada pemirsa Zakat TV yang dalam kesendirian berikan pendamping-pendamping yang soleh dan solehah, yang belum punya keturunan, berikan keturunan yang menjadi permata hati, berikan kesanggupan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Karuniakan pada kami rezeki yang halal, luas dan barakah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabb, karuniakan pada kami ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, luas, barakah, amal yang Kau terima, doa yang Kau ijabah. Rabb, karuniakan pada negeri kami pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana, pemimpin yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya ya Allah. Ulama-ulama yang bersatu, tolonglah saudara kami yang didolimi di Palestina, di Myanmar, di Syria, dan di bumi manapun mereka berada. Saudara kami yang tertimpa musibah, tolonglah negeri kami, kaum muslimin, muslimat semua ya Allah. Engkaulah yang maha menolong kami semua. Rabb, jadikan saat ijabahnya doa kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa dan salah ibu ayah kami yang susah payah mendidik membesarkan kami, yang masih hidup bersama kami, bahagiakan sisa umurnya, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Yang sudah tiada, lapangkan kuburnya cahaya dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan kuburnya sekeping dari taman surga-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.